Sobari meremehkan Wakil Presiden Gibran dan mengatakan belimbing sayur tak mungkin bisa menjadi Wakil Presiden ketika Prabowo Subianto ke luar negeri. Namun kenyataannya Gibran mampu menjadi presiden di saat presiden sedang ke luar negeri. Dan inilah ketika Gibran menjadi presiden dan menerima kedatangan pejabat negara dari luar negeri. Belimbing sayur mau menjadi pejabat presiden ketika Presiden Prabowo melakukan perjalanan ke luar negeri dalam urusan kenegaraan. Negeri kita kosong, tidak punya presiden. Lalu yang akan jadi presiden ialah Samsul. Ya begini Bung, mari kita cek dengan seksama. Tapi bagaimana dia melakukan di situ problemnya, Bu? Nanti kalau ada perdebatan, Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter berpengalaman 2 tahun. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ya tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Perdana Menteri di Singapura setelah acara selesai di istana, dan dalam kesempatan tersebut Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana. Dia mengawali pembahasan, dia cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses kebijakan hilirisasi Indonesia. Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil dan apabila ini meningkatkan kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga tadi harus segera berangkat untuk mengambil ratas dengan Bapak Presiden dan Wakil dan Perdana Menteri Singapura juga melakukan konsolidasi di internal di sini untuk persiapan acara selanjutnya yang akan dilaksanakan di mungkin tadi tidak secara detail karena itu sudah dibahas oleh Bapak Presiden. Tadi yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden adalah kait dengan hilirisasi dan betapa pentingnya hilirisasi. Tadi seperti saya sampaikan, itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura, dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat. Nah, itu tadi kan pertemuannya juga dilakukan lebih banyak secara tete-a-tete ya. Jadi itu yang mungkin tentunya ada pembahasan seperti itu, tapi itu tidak detail disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Sebentar ini begitu ya Pak ya? Bisa diperkenalkan? Iya, mungkin itu salah satu agenda utamanya, karena kan memang hubungan yang baik, hubungan personal yang terjalin di antara pimpinan negara itu sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatik dan hubungan bilateral. Kalau soal ketahanan pangan, kerjasamanya nanti sama Singapura akan lebih seperti apa Pak?
itu mungkin tadi kan sudah dibahas secara detail oleh Bapak di pertemuan dengan Bapak Presiden dan tim satu teman Bentrok. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih ya. Stasiun Monas ini adalah stasiun kedua setelah stasiun Tamrin yang untuk pembangunan, Pak. Panjang stasiun Monas, Pak, ini adalah jalan Medan Merdeka Barat menuju Harmoni Kota, ke sana menuju kepada Bundaran HI, Pak. Kemudian entry yang kedua, Pak, izin, ini adalah menghadap ke Monas. Ini di sini menggunakan skylight, Pak. Jadi masuk dan keluar melalui sini. Posisi ini, stasiun ini sekarang sudah 84% progresnya. Nah, dari Bundaran HI sampai dengan stasiun Monas sampai dengan Harmoni, cupnya sudah bolong, Pak, dua-duanya. Ya. Kemudian dari kota sampai dengan Mangga Besar juga sudah bolong, Pak. Tinggal Harmoni ke Mangga Besar. Mesti cekin, Pak. Sampai dengan kami itu ada bus, Pak. Jam 10. Tadi pagi-pagi Ada satu pada lagi. Mohon dengan sangat kiranya kemudian bisa membangun dunia agar dan kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak.
tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi, untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel, Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID. Pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 1,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi.
Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas? Kapan makan siang gratis mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan gong yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini. Baik, kalau sudah siap kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 telah resmi ditutup.